Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdan Hakiki dari kelas 9H, nomor absen 20. Saya ingin menjelaskan tentang bab 4 dan bab 5 karena saya remet. Di sini bab 4 ada sistem komputer. Jadi sistem komputer itu terbagi menjadi 3 macam. Yang satu ada hardware, 2 software, 3 brainware. Di hardware ada namanya input, output, processing, sama storage. Input itu merupakan perangkat untuk mengirimkan data ke komputer. Contohnya mouse, keyboard, scanner, joystick, mikrofon, dan barcode scanner. Sedangkan output merupakan perangkat yang menyajikan informasi dari luar komputer berupa gambar tercetak kayak suara, tampilan layar di monitor. Contoh perangkat tersebut yaitu printer, speaker, dan layar monitor. Processing adalah perintah atau data dari perangkat input akan diproses oleh komputer. Proses ini melibatkan banyak komponen, diantaranya CPU, RAM, dan ROM. CPU berisi semua sirkuit yang dibutuhkan untuk memproses input, menyimpan data, dan output. CPU terdiri dari 3 bagian, yaitu register, control unit atau CU, dan arithmetic logic unit. Yang keempat itu ada storage. Storage itu tempat menyimpan data yang bersifat permanen. Contohnya hard disk drive, solid state drive, flash drive, compact disk, memory card, dan cloud storage. Dalam melakukan penyimpanan data, komputer memiliki mekanisme yang disebut dengan memory addressing, pengalamatan memori. Secara umum, alamat memori komputer ditampilkan dalam bentuk heksadesimal. Heksadesimal yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Lanjut ada software. Software itu merupakan kumpulan instruksi dan data dikerjakan oleh komputer dan sebagai penghubung antara user dan komputer. Software dikategorikan menjadi 3 macam lagi. Yang pertama ada sistem operasi. Sistem operasi memiliki tugas memberikan layanan utama untuk software lain yang dijalankan. Layanan tersebut dapat berupa pengaturan interaksi dengan user, akses penyimpanan sekunder, pengelolaan memori, dan penjadwalan tugas. Fungsi utama sistem operasi adalah manajemen proses, manajemen sumber daya, dan manajemen data. Yang kedua, ada software aplikasi. Software ini merupakan program komputer siap pakai yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dan dijalankan pada sistem operasi. Contohnya aplikasi pengolah kata, aplikasi pengolah lembar kerja, aplikasi presentasi, aplikasi pengolah basis data, aplikasi pengolah grafis, penerbitan, multimedia, layanan internet, aplikasi pesanan, dan lain-lain. Yang ketiga ada software pemrograman. Software pemrograman merupakan program yang digunakan untuk menulis, mengembangkan, menguji, dan mendebug program software lainnya. Contohnya Python, Visual Basic, C++, Pascal, PHP, Java, Scratch, dan lain-lain. Yang ketiga ada brainware. Brainware yang saya tahu adalah otak yang menjalankan semua yang kedua tadi, hardware sama software, itu dijalankan oleh brainware. Jadinya kayak inti atau otak dari komputer, yang isi dari komputernya. Lanjut di bab 5, jaringan komputer dan internet. Di bab 5 ini ada 2 penjelasan. Yang A, pengertian jaringan komputer dan internet. Jaringan komputer adalah pada dasarnya jaringan komputer merupakan sekumpulan komputer yang terhubung satu sama lain dalam sebuah jaringan dan digunakan untuk berbagai data. Tujuan dari jaringan komputer adalah memungkinkan manajemen sumber daya yang lebih efisien,
membantu mempertahankan informasi agar tetap handal dan update, membantu mempercepat proses usaha dalam melayani klien secara lebih efektif. Berdasarkan cakupan luas hariannya, jaringan komputer dibagi menjadi LAN, CAN, MAN, WAN, dan Internet. Setiap komputer yang terhubung dalam sebuah jaringan dapat menggunakan media kabel, tanpa kabel, atau nirkabel, dan fiber optik. Jaringan komputer ada turunannya lagi. Yang A itu arsitektur client server, yang B itu arsitektur peer to peer, dan dari habis jaringan komputer ada yang namanya internet. Internet merupakan sistem jaringan komputer global yang digunakan untuk berkomunikasi antar perangkat komputer maupun antar jaringan komputer. Komunikasi ini menggunakan TCP atau IP, yang merupakan standar teknologi pendukung yang dipakai secara global. Adapun syaratnya supaya komputer dapat terhubung ke internet adalah adanya dukungan hardware, dukungan software, dan terdaftar ke penyedia layanan internet atau ISP. Contohnya penyedia layanan internet ini kayak kartu-kartu yang bertebaran di luar sana yang sering kita pakai sehari-hari. Oke, kita lanjut dari pengertian jaringan komputer dan internet ke B, komunikasi data pada telepon seluler. Komunikasi data dengan telepon seluler merupakan pemindahan atau pengiriman data dan informasi dari satu ponsel ke ponsel lebih baik di tempat yang saling berdekatan maupun berjauhan. Komunikasi dengan ponsel dapat dilakukan dengan mengirim pesan atau SMS, short message system, panggilan suara, koneksi internet, maupun mentransfer dokumen. Ada mekanisme komunikasi data yang terjadi antara ponsel mengirim data ponsel menerima. Ada berbagai macam fitur yang terdapat di dalam ponsel, mulai dari fitur telepon, pesan singkat, hingga aplikasi chat yang menggunakan internet. Oh, ada satu lagi, C, enkripsi data dan aman berinternet. Enkripsi data bertujuan untuk meningkatkan keamanan terhadap data yang berbagai resiko yang mungkin terjadi. Enkripsi adalah proses mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca atau sulit dipahami tanpa memiliki kunci atau kata sandi yang sesuai. Enkripsi biasanya digunakan untuk melindungi data yang disimpan di sistem komputer dan data yang dikirimkan melalui jaringan komputer termasuk internet. Adapun jenis-jenis dari enkripsi adalah enkripsi simetris. Ini menggunakan kunci tunggal untuk melakukan enkripsi dan deskripsi sehingga pihak yang terlibat dalam komunikasi harus berbagi kunci yang sama. Yang kedua ada enkripsi asimetris. Enkripsi asimetris menggunakan sepasang kunci, yakni kunci publik dan kunci pribadi. Kunci publik digunakan untuk enkripsi dan kunci pribadi digunakan untuk deskripsi. Yang ketiga, cara menggunakan internet dengan aman. A. Lindungi perangkat dan akun. Menonaktifkan Bluetooth jika tidak digunakan. Pasang antivirus dan anti malware. Masuk ke situs yang berawalan HTTPS. Jika membagikan wireless atau tethering, gunakan password. 5. Gunakan flash drive dengan hati-hati. 6. Pertimbangkanlah sebelum membuka lampiran atau alamat situs tertentu yang dikirimkan melalui email atau pesan singkat di jaringan sosial. 7. Kuncilah ponsel dengan password untuk mencegah orang lain membuka panggilan SMS, chat, atau mengakses informasi pribadi. Cara yang B, berbagilah dengan hati-hati. Informasi yang dibagikan secara daring akan masuk ke ranah publik yang tidak terbatas jarak dan waktu. Informasi tersebut dapat ditemukan untuk tahun yang akan datang yang berpotensi dilihat oleh siapapun. Baik, itu saja dari saya, Muhammad Hamdan Hakiki dari kelas 9H, absen 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.